besar, sungguh besar setiamu. terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin. bagimu segala pujian Dan kemuliaan. Oh, tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. lagi. Tinggikan Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. mari tinggikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah Tuhan, agungkan namanya yang ajaib, sebab besar setiamu Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tinggikan, megahkan Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sekali lagi katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Amin Tuhan. lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Jesus. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan, mari sembah Tuhan, kami puji Engkau, kami sembah. Besar setiamu Tuhan, ajaib kasih-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang baik. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat. Haleluya. Oh
kasih. Terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Oh, biarlah lidah dan mulut kami bersorak-sorak, jiwa kami membanggakan Engkau, mulut kami bersorak-sorak. Mashelera masyada masyado. Kami memandang Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Sebab kami tahu Tuhan, ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Ada kesembuhan dalam hadirat Tuhan. Jiwa kami terangkat tinggi mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkau kekuatan dan kebenaran kami. Yes. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Oh yes, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan dengan segenap hatimu, Yesus Kau kebenaran. Engkau sudah menyelamatkan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hidup dan berharapan. Kami mau hidup ikut kehendak-Mu. Amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, tak bisa, haleluya, dari kasih-Mu. Selama ku hidup, oh, ku hidup bagimu.
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Tak bisa dari kasih-Mu. Jauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa, Tuhan tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dunia tak bisa, dunia tak bisa, Tuhan tak bisa. Seperti hamba-Mu Rasul Paulus, Tuhan berkata, penganiayaankah, sakit penyakitkah, kegentarankah, badai hidup persoalan yang begitu menggoncang hidup kami, tidak akan dapat memisahkan kasih Kristus di dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami sadar, biarlah kami tahu dan mengerti Tuhan, bahwa Kristus hidup di dalam kami. Dan kami hidup di dalam Kristus. Kasih Allah tidak pernah meninggalkan hidup kami. Sebab kasih Allah itu adalah kekuatan hidup kami. Kasih Allah itulah yang menyelamatkan hidup kami, yang mengangkat hidup kami dari jalan hidup yang gelap kepada terang-Mu yang ajaib, kepada kemuliaan dan terus kepada kemuliaan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang hadir merasakan zaman kasih Allah yang mengalir, yang menjamah, yang menyembuhkan, yang mengubah, dan yang merestorasi hidup kami. Sehingga pikiran kami yang lama menjadi baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Engkau, sesuatu pasti terjadi. Sesuatu yang baru pasti terjadi Tuhan. Oleh sebab itu biarlah jiwa kami bersuka cita, hidup kami mempunyai semangat yang baru. Sebab kami mempunyai Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, Yesus Kristus namanya, yang sanggup membangkitkan hidup kami, sanggup mengubah hidup kami, sanggup menyembuhkan kami. Haleluya. Engkau Allah kami yang hidup Tuhan, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Yesus. Bangkitkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dan biarlah saat yang kami memberikan persembahan yang terbaik, memuji-muji, memuja-muja, mempersembahkan pujian dan pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan, dan Engkau akan bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita perkasa. Sudah tahu dah kalau kita ngomong hal-hal demikian, saya sering kali berdoa lemes, saudaraku ya.
Apa-apa lemes gitu kadang kala. Tapi saya ucapkan firman Tuhan, saya tidak berdoa apa-apa. Tuhan ajaib, Tuhan perkasa, Tuhan penyembuh. Itu akan membangkitkan jiwa kita. Amin saudaraku. Amin. Saya percaya Allah kita dahsyat. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Come on. Berkat yang dicurahkan di tengah-tengah kita saat kita bersatu, saat kita memuji-muji Tuhan, kuasanya yang ajaib hadir di sini. Amin saudaraku. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Thank you Jesus. Kau dahsyat Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Mari berdiri bersama-sama saudaraku. Berdiri di hadapan tata, satu suara menyatakan, come on, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Yes Lord, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Orang-orang yang sudah diselamatkan akan memuji-puji namanya terus-menerus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan perkasaan-Mu Tuhan. Oh iya. Haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama saudaraku. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, yes Lord, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan
terlukiskan kasih setia Tuhan. Sebab besar dan terus menerus kasihnya ajaib atas kita. Amin. Mari kita terus menerus memuji-muji kebaikan Tuhan. Terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Amin. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan Ku nyatakan Yesus Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Oh, tak terlukiskan. Amin. Kasih yang Kau berikan. Karya termegah, tiada bandingannya. Amin. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan Ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kami mau nyatakan Engkau Raja di atas segala raja. Tahta-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Mari yang percaya angkat tanganmu bersama-sama. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Yes Lord. Amin. Sampai selamanya. Haleluya. Amin. Sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan kami. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah yang dahsyat. Kau kekuatanku, penopang hidupku, maju keselamatan. Kau buktikan kasih benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersertaku.
menopang hidupku. Pasti keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita, saudaraku? Tidak ada. Amin. Mari berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Amin. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Kasih keselamatan, kau buktikan kasih setia. Amin. Benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidup. Lagi kau kekuatanku, kau kekuatanku. Menopang hidupku. Pasti keselamatan, takkan tergoncangkan engkau Tuhan. Oh, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Engkau Yesus yang menjamin hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum saudara duduk, saudara berikan salam, katakan, Yesus menopang hidupmu. Yesus menopang hidupmu. Katakan, Yesus menopang hidupmu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan persembahan. Investasi iman kita, pembangunan gereja dan investasi iman yang lainnya. Mari kita sebelum memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita berdoa biar kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Para petugas bisa persiapkan diri. Nanti Pak Leo Fendi bisa berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk suatu anugerah yang luar biasa untuk kami semua, supaya kami semua jemaat-Mu, umat mempunyai iman bahwa saat kami memberi, Engkau pasti memberi yang terbaik untuk kami semua. Yes. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan untuk pembangunan setiap gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk umat-Mu, untuk gereja-Mu, supaya benar-benar Tuhan Engkau pakai Tuhan setiap persembahan kami untuk perlebaran kerajaan-Mu di tempat ini, juga di bangsa-bangsa atau di dunia ini Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, biar berkat yang ilahi Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Engkau Tuhan, Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku
pujian ini bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Oh iya Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, Kami hanya berharap kepada aku hanya kan berharap padamu, satu-satunya satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Engkau Tuhan. Tuhan yang setia, Jangan takut menghadapi hari-hari yang akan datang. Kami percaya kepada Tuhan. Dia penyembuh yang ajaib, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Mari katakan dengan iman, Engkau satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian.
Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Amin. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Yes, Lord. Sebab Engkau Tuhan yang memberkati kami. Amin. Engkau yang menyembuhkan kami. Yes. Engkau yang memulihkan kami. Yes. Kami bersyukur karena kami mempunyai Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Amin. The Lord of Hosts. Tuhan bala tentara kami. Yes. Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Engkau hadir di sini. Engkau menjamah kami, Tuhan. Terima kasih, memberkati saudara-saudara kami yang sudah memimpin kami dalam pujian, sehingga hati kami dibajak oleh Tuhan, hati kami direndahkan oleh Tuhan, hati kami dilembutkan oleh Tuhan. Memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik sebagai usher, sebagai Tuhan pendoa. Biarlah Tuhan berkat Tuhan melimpah. Dan biarlah Tuhan hati kami akan menerima firman-Mu. Jemaat Tuhan yang hadir hari ini, biarlah kami membuka hati kami, Tuhan, supaya tidak ada rintangan apapun untuk kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudaraku, ada tips yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada waktu saudara mendengar firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik karena kita tidak meresponi firman dengan baik. Saudara sudah bangun pagi-pagi, saya juga bangun pagi-pagi, ya saudara memberikan waktu kepada Tuhan, duduk di tempat ini, memberikan persembahan buat Tuhan. Tetapi pada waktu kita pulang, kita tidak menerima apa-apa. Saudaraku, hati kita mungkin yang tadinya susah, tetap susah. Ya saudaraku, karena kita tidak meresponi firman Tuhan dengan baik. Saudaraku, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, yang pertama adalah kita harus dengar firman itu. Ya, kita harus dengar. Saudara bayangkan, kalau setiap pembicara di tempat ini, siapapun yang menyampaikan firman, saudara hanya duduk dan kemudian saudara tidak mendengar, saudaraku, maka tidak akan ada artinya sama sekali. Lebih baik kita tinggal di rumah, ya kita mengerjakan sesuatu di rumah, daripada kita berada di tempat ini, tapi kita tidak mendengar firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita menyimpan dalam hati yang baik. Ya, pada waktu kita mendengar firman, biarlah kita menyimpan dalam hati yang baik. Itu terdapat dalam Lukas pasal 8. Dengar dan simpan dalam hati yang baik. Artinya hati yang baik itu adalah hati yang rendah dan lembut. Ya saudara, pada waktu kita, sebelum kita mendengar firman Tuhan, selalu kita menyanyi. Ya, itu bukan satu liturgi gereja saja, tetapi maksud daripada pujian adalah merendahkan hati kita dan juga melembutkan hati kita. Mungkin di rumah saudara dengan segala macam problema, dengan segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita, saudaraku, datang di tempat ini mungkin saudara tidak bisa menyanyi. Ya, hati kita mungkin dipenuhi dengan satu sakit hati mungkin. Mungkin juga ada beban yang berat. Kita datang di tempat ini, kemudian kita mengangkat tangan, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, berarti hati kita dibajak oleh Tuhan. Hati kita direndahkan oleh Tuhan, hati kita dilembutkan oleh Tuhan untuk kita siap mendengar firman. Saudara, yang ketiga adalah kita lakukan firman itu. Lukas pasal 6 mengatakan, seorang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan, seperti kita membangun rumah di atas pasir. Pada waktu badai datang, pada waktu angin ribut datang, maka rubuhlah rumah itu. Tapi seorang yang mendengar firman dan dia melakukan firman, dia seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh.
pada waktu badai datang menimpa kita, pada waktu angin ribut datang, saudara, maka itu rumah akan tetap kokoh dan kuat. Saudara, lakukanlah firman Tuhan. Pada waktu kita dengar, kita simpan, kita lakukan. Mengerti belum tentu bisa melakukan. Mengerti belum tentu kita bisa membuat. Kita harus praktis, harus melakukan, supaya kita bisa mendapat sesuatu hasil yang luar biasa. Yang keempat, saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah memperkatakan firman. Janganlah kamu lupa, Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan, janganlah kamu lupa memperkatakan firman Tuhan setiap hari, setiap malam, dan merenungkannya dalam hati, supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya apa? Supaya perjalanan kita berhasil. Kita tahu bahwa hidup adalah perjalanan. Life is a journey. Ya, hidup itu perjalanan. Engkau bisa hati-hati dalam perjalanan jikalau engkau memperkatakan firman. Ya, mengucapkan firman. Saudara, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Saya mengkonseling beberapa keluarga. Ya, suami dia merasa susah sekali ya menghadapi istri yang selalu mengucapkan kata-kata yang tidak membangun tetapi melemahkan, yang tidak mendorong tetapi dia membuat suami putus asa. Saudara, ucapkanlah kata-kata firman yang mendorong, menasehati, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Hari ini kita akan belajar firman, dengar firman. Saudara, catat sesuatu yang penting dalam hidupmu, taruh dalam hati, kemudian lakukan, dan kemudian perkatakan setiap hari. Maka perjalananmu akan berhasil. Amin. Amin. Maka perjalananmu akan berhasil. Puji nama Tuhan. Itu firman yang saya pegang dengan sungguh-sungguh. Pada saat saya berjalan, saya percaya Tuhan, saya akan berjalan dan saya akan berhasil. Sebab Tuhan beserta dengan saya. Jadilah penerang yang menerangi bumi. Hari ini kita akan belajar dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 19. Kita baca ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 14 dan sampai 19. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Saudara belajar membaca firman dengan keras supaya memperkatakan firman. Ya. Saya membaca lebih dahulu. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ada satu rencana Tuhan dalam menciptakan penciptaan di muka bumi ini. Saudara, berfirmanlah Allah. Ya, selalu Tuhan mengatakan berfirmanlah Allah. Jadi betapa pentingnya firman dalam hidup kita. Pada saat Allah berfirman kita dengar, maka terjadilah sesuatu dalam hidup kita. Pemisahan. Ya, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan. Ya, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda. Ya, menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi benda penerang memisahkan dan juga menjadi tanda. Hari ini saudara diminta untuk menjadi terang. Jadilah penerang yang menerangi bumi. Dengan maksud saudara kita memisahkan. Kita memisahkan terang dan gelap.
Pada saat saudara ada di dalam keluargamu, maka saudara menjadi terang, gelap akan lenyap. Saudara, puji nama Tuhan. Kemudian kita jadi tanda. Ya, biarlah ada tanda di dalam hidupmu. Tanda apa, saudara? Tanda Kristus yang hidup di dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Saudara, tujuan firman Tuhan hari ini adalah jadilah penerang di rumah masing-masing sehingga memancar ke seluruh bumi. Jadilah penerang di rumah masing-masing sehingga memancar ke seluruh bumi. Kita baca dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 16. Matius pasal yang kelima. Saudara buka Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. Sampai dengan 16. Saya akan baca ayat yang genap, saudara memperkatakan firman. Ya, saudara memperkatakan firman. Matius pasal 5 ayat 14, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kamu adalah terang dunia. Itu perkataan Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Itu Tuhan Yesus yang mengatakan kamu terang dunia. Jadi kalau kita mengatakan saya adalah terang dunia, ya saya adalah terang dunia. Jadi kalau saudara membaca ayat ini, saudara harus berkata, sebab saudara yang membacakan, jadi saudara yang harus berkata saya adalah terang dunia. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kamu terang dunia. Sebab apa? Sebab aku adalah terang dunia. Jadi Tuhan Yesus adalah terang dunia, lalu kita menempel, Tuhan Yesus mengimpartasikan terang itu, dan kemudian kita menjadi terang. Ya, Tuhan Yesus adalah terang, kita juga adalah terang. Ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, artinya tertutup, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini biarlah kita berkata, Tuhan, saya ingin jadi penerang di rumah masing-masing. Pada saat saya datang mungkin di rumah gelap, mungkin ada sesuatu masalah dalam hidup ini, mungkin ada keributan. Pada saat saya datang, saya mendamaikan, ya, sehingga jadilah terang. Mungkin tadinya tidak ada senyum di rumah itu, saudara datang maka ada senyum. Pada saat saudara berada di rumah tidak ada sukacita, pada saat saudara datang, papi datang, mami datang, anak-anak merasa gembira, papi datang, mami datang, opa datang. Ya, saudara, kalau saya datang ke rumah cucu saya, atau cucu saya datang ke rumah saya, dia berkata, opa. Ya, saudara, saya merasa senang sekali. Ya, dia menyambut saya dengan luar biasa. Ya, dia berjingkrak-jingkrak luar biasa. Dia merasa bertemu dengan opanya. Saudara, saya juga menginginkan suasana yang indah. Pada saat dia datang, saya peluk dia, ya, sehingga dia merasakan ada sukacita dalam hidup, menjadi terang meskipun dalam suasana yang kecil. Ya, saudara, biarlah kita menyadari bahwa tugas kita, ya, kita menyadari bahwa tugas kita sebagai terang dunia ya,
tolong dibantu. Ya, kita menyadari bahwa tugas kita sebagai terang dunia. Bertindak lokal namun berpikiran global. Ya, bertindak lokal artinya kita mungkin hanya di lokal saja. Ya, di rumah-rumah tangga kita. Namun pikiran kita global. Artinya kita berpikir juga untuk yang lain. Mungkin di tempat-tempat di komunitas sel, mungkin kita bertindak hanya lokal di komunitas-komunitas sel. Kadang-kadang di tempat yang terpencil, kadang-kadang mungkin di rumah-rumah yang sederhana. Tapi peserta komsel mempunyai pikiran yang global. Saya bersyukur kalau para komunitas sel dia berdoa juga untuk dunia ini. Berdoa juga untuk saudara-saudara kita di Afrika yang sedang menghadapi penyakit yang tidak tersembuhkan, Ebola. Ya, satu penyakit yang saat ini mengerikan sekali. Ya, ribuan orang meninggal. Ya, tidak tahu kenapa sebabnya. Ya, demam mati, saudara. Dan saat ini sudah sampai juga menjalar ke dunia ini. Ya, kita berdoa bersama-sama menjadi terang Tuhan. Mungkin komunitas kecil, hanya lokal saja. Hanya di rumah-rumah saja. Tetapi berpikiran secara global. Berdoa juga mungkin untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang terancam hidupnya. Di Irak sana. Saudaraku, banyak jiwa di sana juga orang-orang Kristen yang mendengar firman Tuhan pada saat Rasul Paulus juga ke sana menyampaikan firman. Sekarang juga masih ribuan orang, ratusan ribu orang percaya kepada Yesus. Mereka dipaksa untuk menyangkal Yesus. Saudara, kalau saudara membaca keadaan akhir zaman ini, kita harus menyadari tugas kita juga sebagai terang dunia ini. Ya. Bukan hanya memikirkan hanya lokal saja, tapi pikiran kita juga global. Sebab kita tahu bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Biarlah kita seperti kota yang terletak di atas gunung. Seperti kota yang terletak di atas gunung. Dan seperti pelita yang berdiri di atas kaki Dian. Artinya hidup kita ditandai dengan karakter unggul. Kota yang terletak di atas gunung. Pelita di atas kaki Dian. Mungkin bisa dirubah. Nah, itu dia. Ditandai dengan karakter unggul. Kota yang terletak di atas gunung. Kota yang terletak di atas gunung artinya satu kota di mana ada rumah-rumah yang berdiri di atas dasar yang kuat. Kalau saya mungkin mengadakan pemancangan piling di sini, mungkin kita akan pancang sekitar 30 meter ke bawah. Tapi kalau kita memancang di atas gunung, mungkin hanya 1-2 meter saja. Sebab di atas gunung sudah ada batu yang menopang pembangunan itu. Kita diibaratkan seperti sebuah rumah di atas kota, di mana kita dilihat orang-orang lain, sehingga kita harus punya karakter yang unggul. Kita seperti pelita di atas kaki Dian. Kaki Dian itu adalah Kristus Yesus. Kita pelita di atasnya, di mana pelita itu bertumpu di atas kaki Dian. Bagaimana kita bisa mempunyai karakter yang unggul jikalau kita berdiri di dalam Kristus? Ya, karakter yang kuat adalah seorang yang punya identitas di dalam Kristus. Itulah orang yang punya karakter yang kuat, karakter yang unggul, Kristus di dalam hidup kita. Dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Bapa di sorga. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf.
Ya, saudara, dari seorang yang bernama Yusuf. Saudara sudah seringkali mendengar tentang Yusuf. Yusuf anak Yakub yang ke-11 dari seorang ibu yang mandul, yang tidak mungkin punya anak. Tetapi Tuhan mengadakan satu mujizat dan lahirlah Yusuf. Dan saudara, kita mengetahui Tuhan memilih untuk menjadi terang. Dan kita juga harus memilih untuk menjadi terang. Yang pertama, memilih untuk menjadi terang. Bagi Tuhan, latar belakang kita tidak terlalu penting. Ya saudara, bagi Tuhan, latar belakang kita tidak terlalu penting. Tuhan banyak pakai dalam Alkitab, saudara, kita melihat dan kita melihat juga latar belakang dari orang yang dipakai oleh Tuhan tidak terlalu penting. Tapi yang penting apakah kita memilih untuk mau menjadi terang. Jadi saudara, hari ini kita berkata bahwa tidak ada seorang pun di sini yang mengatakan saya tidak bisa menjadi terang. Tidak ada seorang pun yang mengatakan saya kan latar belakangnya seperti ini. Saya kan tidak bisa apa-apa. Itu yang seringkali Tuhan tidak bisa memakai kita menjadi terang. Ya, kita kadang-kadang menoleh ke belakang. Dulu kita mungkin seorang yang gelap. Tetapi sekarang Tuhan sudah mengubahkan kita menjadi terang. Kita percaya kepada Yesus Kristus dan bertobat. Kemudian Tuhan akan memakai kita untuk menjadi terang. Mungkin dulu saya adalah seorang mungkin yang narkoba mungkin. Seorang yang suka minum-minuman yang tidak baik. Saudara, itu tidak penting bagi Tuhan. Yang penting adalah kita bertobat hari ini. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan. Dari mana asal saudara? Dari kota mana saudara berasal? Dari keturunan apa saudara berasal? Dari kulit apa saudara berasal? Saudara, saya juga gak tahu ini, saya ini kan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Ya, papa saya dari Jawa Timur, ibu saya dari Jawa Barat, ya, kakek saya dari Tiongkok, nenek saya asli dari Jawa Barat. Ya, saya adalah gak tahu asalnya dari mana. Papi saya dari mana juga gak tahu, dari Tulung Agung tahunya. Saudara, tapi saya tidak tahu asal usul dari papi saya. Sebab dia menutup ceritanya hanya sampai kepada papi saya dan tidak pernah cerita tentang latar belakangnya. Tetapi kita tahu bagi Tuhan latar belakang kita tidak terlalu penting. Yang penting apakah kita memilih sebuah pilihan untuk menjadi terang Tuhan. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf meskipun muda, seorang gembala kambing domba. Dia tidak disukai dan dibenci, tetapi dia tetap jadi terang. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, saudara, kitab Kejadian pasal yang ke-37. Coba kita simak sebentar, saudara, buka kitab Kejadian pasal 37. Luar biasa indah kehidupan daripada Yusuf. Kitab Kejadian pasal 37, kalau saudara membaca nanti di rumah, saudara renungkan bagaimana Yusuf dia memilih untuk menjadi terang. Meskipun dia dibenci, ya meskipun dia hanya seorang gembala kambing dan domba, tapi luar biasa kehidupan Yusuf. Kitab Kejadian pasal 37 ayat yang kelima mengatakan, pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi sudah benci karena dia lebih disayangi oleh papanya Yakub, ya, sebab dia adalah seorang anak yang lahir dari hasil doa seorang ibu. Yang tadinya ibu ini tidak mungkin punya anak. Ibu ini dia berdoa kepada Tuhan dan lahirlah Yusuf.
Di situ kakak-kakaknya yang 10 sudah mulai benci. Ya, dia diberi jubah yang indah, yang lain tidak diberi. Dibenci. Ayat yang kelima mengatakan lebih benci lagi. Ya, lebih benci lagi. Kemudian kalau saudara baca ayat yang ke-8, bermimpi lagi. Saudaraku, bermimpi lagi si Yusuf ini. Ya, kakak-kakaknya bicara, kamu ini tukang mimpi aja. Ya, mimpi apa kamu ini? Ya, masa kakak-kakakmu menyembah kepadamu? Enggak mungkin. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Yusuf dia menyimpan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Visi yang Tuhan berikan. Gambaran yang jelas tentang hari besok yang diberikan kepada Tuhan. Visi rohani, visi ilahi, divine vision ada pada Yusuf. Ya, sehingga kita melihat dia dibenci dan lebih benci. Kemudian makin benci. Ayat yang ke-8 dikatakan makin bencilah mereka kepadanya. Saudara sudah benci, makin lebih benci, makin dibenci. Saudaraku, kalau kita mungkin seperti Yusuf, sudahlah, saya gak mau ngurusin kakak-kakak saya. Buat apa saya ngurusin? Buat apa saya jadi terang buat kakak saya? Saudaraku, tapi waktu ayahnya dia panggil, Yusuf, sini. Kakak-kakakmu sudah beberapa hari tidak pulang. Sekarang bawakan makanan kepada kakakmu di padang sana. Loh, papa ada di mana kakak saya? Mungkin ada di Hebron. Mungkin ada di Sikem. Kamu di Hebron. Mungkin cari kakakmu di sini. Itu perjalanan yang cukup panjang. Tapi Yusuf dia berkata ayat yang pasal 37 dia mengatakan, lalu Israel, Yakub berkata kepada Yusuf ayat 13, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Dia berkata, apakah dia berkata, aduh gak usah lah Pak, ya, saya kan dibenci, sudah lebih benci, makin dibenci. Nanti saya datang ke sana, saya dipukuli lagi, susah. Tapi Yusuf tidak. Dia tetap ingin jadi terang. Dia mencintai kakak-kakaknya. Ya, saudara, hati inilah yang harus kita punyai. Ya, meskipun orang lain menyakiti hati kita, kita harus tetap mengasihi. Kita banyak mendengar kesaksian bagaimana seorang meskipun dia dibenci, tapi pada waktu dia datang, maka semuanya gelap itu menjadi terang. Yusuf dia berkata, ya Bapak, artinya dia dengan sukarela, meskipun perjalanan itu cukup panjang. Kalau saya melihat peta itu dari Hebron ke Sikem mungkin ditempuh dalam beberapa hari. Dia cari dan dia cari kemanapun kakaknya, sampai tanya-tanya. Dan saudara, ternyata sampai di sana apa yang terjadi? Setelah bertemu dengan kakaknya dia berkata, ini dia si tukang mimpi. Ya, mulai diikat, dimasukkan sumur, kemudian dijual. Yusuf dijual. Dan saudara, sampailah Yusuf di satu tempat dijual kepada Potifar. Saudara, kita melihat di sini luar biasa sekali Yusuf. Akhirnya dia tetap percaya kepada visi Tuhan. Dia tetap percaya